Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anifah dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan mengenai materi karakteristik negara maju dan negara berkembang. Dilihat dari mata pencarian penduduknya, bekerja pada bidang agraris atau pertanian, aktivitasnya tergantung pada alam, pendidikan masih dikategorikan rendah, serta teknologi yang digunakan masih bersifat sederhana. Sedangkan negara maju dilihat dari sektor mata pencarian masyarakatnya, yaitu bekerja pada bidang industri. Teknologi yang digunakan sudah canggih, pendidikannya sudah maju dan berkembang, penguasaan iptek sudah tinggi. Karakteristik negara maju dan negara berkembang. Bisa kita lihat perbandingan antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara maju memiliki standar kualitas hidup yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakatnya tinggi. Dilihat dari pertumbuhan penduduk yang rendah, tingkat pendidikan tinggi, penguasaan iptek tinggi, angka harapan hidup tinggi, serta pendapatan per kapita tinggi. Sedangkan negara berkembang, pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikannya rendah, penguasaan ipteknya rendah, angka harapan hidup rendah, serta pendapatan per kapita rendah. Persebaran negara maju dan negara berkembang, bisa kita lihat persebaran negara maju yaitu berada di Amerika Utara, benua Eropa, benua Asia, dan benua Australia. Sedangkan negara berkembang berada di Amerika Selatan, Afrika, dan benua Asia Tenggara. Persebaran negara maju di benua Eropa ada Austria, Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugal, dan Rusia. Sedangkan di Amerika ada Kanada dan Amerika Serikat. Di benua Asia ada Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Israel, dan Thailand. Sedangkan di Australia ada Australia dan Selandia Baru. Sedangkan persebaran negara berkembang di dunia yaitu di benua Eropa ada Albania, Azerbaijan, Bosnia, dan lainnya. Sedangkan di Amerika ada Antigua, Argentina, Bahama, Barbados, Belize, Bolivia, dan Brazil, serta negara-negara lainnya. Sedangkan di Asia ada Indonesia, Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, dan lainnya. Sedangkan Australia ada Fiji, Nauru, Solomon, Kiribati, dan lainnya. Sedangkan di benua Afrika ada Algeria, Djibouti, Mesir, Libya, Mauritania, dan lainnya. Regionalisasi kawasan dunia. Regionalisasi merupakan suatu otonomi yang menyangkut interdependensi atau saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya di dunia. Pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sebagai contohnya regionalisasi kawasan dunia yaitu wilayah Amerika Utara, yaitu ada Amerika Serikat dan Kanada yang disebut dengan negara berpenghasilan tinggi. Faktor pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu yang pertama sumber daya alam. Suatu negara yang sumber daya alamnya melimpah seperti kesuburan tanah, iklim, cuaca, hasil hutan, dan tambang akan mempengaruhi kesempatan yang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang besar. Kemudian sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas di negara tersebut. Kemudian modal dan teknologi.
modal dan teknologi digunakan untuk mempertinggi tingkat efisiensi, membuka penemuan baru, dan meningkatkan kualitas produksi. Karena digunakan untuk mengolah sumber daya alam yang masih bersifat potensial menjadi sumber daya alam yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama ekonomi internasional merupakan hubungan suatu negara atau interaksi antar negara yang saling menguntungkan pada bidang ekonomi. Faktor adanya kerjasama antar negara yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam di setiap negara yang berbeda-beda. Ada sebagian negara yang kaya akan sumber daya alam, ada negara yang minim akan sumber daya alam. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi di setiap negara yang berbeda-beda. Seperti contohnya negara maju dengan kemajuan teknologi yang canggih dan tingkat pendidikan yang tinggi. Kedua, era globalisasi yang menyebabkan interaksi antara negara-negara menjadi cepat dan pengaruh di bidang transportasi, bidang teknologi, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, perbedaan kondisi alam setiap negara yang berbeda-beda. Bentuk kerjasama ekonomi yang pertama yaitu kerjasama bilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan dua negara di dunia. Misalkan kerjasama antara Indonesia dengan Korea pada bidang ekonomi dan teknik. Yang kedua, kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara di dunia tanpa memandang batas wilayah. Contohnya yaitu WTO, PBB, merupakan organisasi atau kerjasama yang bersifat global atau internasional. Yang ketiga yaitu kerjasama regional, merupakan kerjasama yang terjalin antar beberapa negara dalam satu kawasan, contohnya yaitu ASEAN. Berikut adalah salah satu contoh kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan Brunei Darussalam. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat untuk menjajaki sejumlah bidang lain di luar migas untuk meningkatkan kerjasama perdagangan. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pemerintah dan Brunei akan menjalin kerjasama perlindungan warga negara. Kemudian juga menyampaikan kita perlu mencari jalan agar perdagangan dapat ditingkatkan dengan antara lain menggali bidang-bidang kerjasama perdagangan dan investasi apa yang dapat dilakukan oleh kedua negara. Tadi kedua pemimpin menyampaikan bahwa untuk bidang investasi misalnya yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan antara lain di bidang perikanan, kemudian di bidang pertanian, kemudian di bidang perkapalan dan pelabuhan. Bagaimana kerjasama antara Brunei Darussalam dan Indonesia? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei, Sultan Hasan Al Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan dua kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara tersebut. Di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas dua fokus utama yaitu perekonomian dan juga masalah ketenagakerjaan. Untuk masalah perekonomian sendiri disebutkan bahwa memang terjadi penurunan nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia. Namun, Retno Marsudi menekankan bahwa bukan volumenya yang turun, melainkan hanya nilainya saja. Ini pun juga karena dampak dari nilai minyak mentah dunia yang turun dan otomatis nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia di sektor migas juga terkena dampaknya. Untuk itulah menurut Retno, kedua kepala negara mencoba menggali bidang-bidang lain yang disebutkan mungkin dianggap dapat meningkatkan nilai kerjasama antara Indonesia dan Brunei. Misalkan saja Brunei tertarik untuk berinvestasi di bidang perkapalan, kemudian perikanan, dan juga pertanian. Untuk bidang pertanian sendiri menurut Retno Marsudi sudah ada beberapa hal yang dilakukan, misalnya saja antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Brunei sudah melakukan untuk mengembangkan varietas atau bibit unggul
tanaman padi jenis khusus yang akan dikembangkan di dua tempat di negara masing-masing. Dan juga selain itu menurut Retno Marsudi untuk meningkatkan perekonomian juga ada hal lain yang akan dilakukan, yaitu pemerintah Brunei tertarik untuk membeli peralatan alutsista atau peralatan alat utama sistem pertahanan dari Indonesia. Selain mengenai masalah perekonomian tadi yang saya sebutkan, yang angkanya pada tahun 2017 nilai perdagangan Indonesia dan Brunei berada di angka 107 juta dolar Amerika Serikat ini, juga pemerintah Indonesia dan Brunei membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan. Di antaranya mengenai ada sekitar 80.000 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Brunei Darussalam, dan kedua negara ini sepakat untuk membahas nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan WNI di Brunei. Untuk masalah lainnya, setelah dari kunjungannya di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat ini, kedua kepala negara akan hadir untuk menyaksikan demonstrasi latihan gabungan antara pasukan TNI di Mabes TNI Cilangkap. Dan kami memprediksi di pameran latihan gabungan ini atau demonstrasi latihan gabungan inilah nanti akan dipamerkan alat sistem pertahanan yang kemungkinan besar akan dilirik untuk dibeli oleh pemerintah Brunei Darussalam. Teddy Zuhari melaporkan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kerjasama ekonomi regional, yaitu yang pertama ASEAN. Kerjasama yang berada di kawasan Asia Tenggara didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Tujuan adanya kerjasama ini yaitu untuk memperkuat kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, serta untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah negara anggota APEC, yaitu terdiri dari benua Asia, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Sedangkan negara-negara anggota ASEAN yaitu ada 10 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Laos, Myanmar, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Kerjasama multilateral yang pertama yaitu WTO, merupakan kerjasama yang mengatur perdagangan internasional, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan, menangani perselisihan terkait perdagangan, serta memantau kebijakan perdagangan. Yang kedua yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. PBB juga merupakan kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu GNB, merupakan organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara anggota. Tujuannya yaitu untuk mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, serta politik. Tujuan lain yaitu untuk berusaha meredakan ketegangan antara blok timur dan blok barat untuk menuju perdamaian dan keamanan dunia. Pasar bebas merupakan suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Dengan adanya kerjasama negara maju dan negara berkembang, sehingga
pasar bebas dipandang sebagai konsekuensi dari adanya globalisasi ekonomi dan tidak dapat dihindari oleh negara manapun. Hampir seluruh negara di dunia telah dipengaruhi oleh sistem ekonomi perdagangan bebas. Berikut adalah contoh pasar bebas. Yang pertama adalah AFTA, merupakan kawasan perdagangan bebas ASEAN dan beranggotakan negara-negara anggota ASEAN. Kedua, NAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Yang ketiga yaitu CAFTA, perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah. Dan yang terakhir yaitu MEA, merupakan integrasi ekonomi regional yang bertujuan untuk menjalin ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi. Dampak positif pasar bebas yaitu perdagangan antar negara berjalan lancar atau hambatan perdagangan cenderung berkurang bahkan tidak ada. Kualitas produk dalam negeri meningkat, peningkatan devisa negara melalui bea masuk atau biaya kegiatan ekspor impor, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional negara, menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke negara sehingga meningkatkan pendapatan suatu negara. Dampak negatif adanya pasar bebas yang pertama yaitu persaingan produk. Produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan masuknya barang-barang dari luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Yang kedua akan memicu ketergantungan suatu negara dengan negara lain. Ketiga, pertumbuhan ekonomi berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila suatu negara tidak mampu bersaing dan berdampak pada penurunnya pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatnya jumlah pengangguran. Selanjutnya, yaitu akan memicu eksploitasi sumber daya alam. Dan yang terakhir, akan menimbulkan sifat konsumerisme oleh setiap individu. Tantangan Indonesia untuk menjadi negara maju. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dalam pertumbuhan ekonomi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan investasi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kemudian, peningkatan produktivitas melalui penguasaan teknologi, efisiensi produksi, dan skill tenaga kerja. Kemudian, melakukan perubahan industri dengan cara membangun ekspor berbasis industri dan sumber daya alam. Kemudian, merevitalisasi manufaktur teknologi tinggi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kemudian, kondisi demografi dengan memberikan skill dan keterampilan kepada tenaga kerja dan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian, meningkatkan fasilitas kesehatan serta memberikan sarana prasarana yang memadai kepada masyarakat. Berikut adalah strategi Indonesia untuk menjadi negara maju. Yang pertama, dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan modal utama dalam penentu keberhasilan suatu pembangunan di suatu negara. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan cara penyempurnaan kurikulum sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, memberikan fasilitas penunjang pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran, serta memberikan pelatihan keterampilan maupun pengetahuan kepada pengajar atau tenaga pendidik. Kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat penting dalam suatu pembangunan di negara, karena dengan adanya pembangunan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya masyarakat yang ada di suatu negara tersebut akan memiliki kualitas yang tinggi. Ketiga, peningkatan pendapatan per kapita dilakukan dengan cara memperbanyak hasil produksi, baik produksi pertanian,
perindustrian maupun perdagangan. Kedua, memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun sudah berkurang. Ketiga, meningkatkan pengolahan sumber daya alam dengan cara semaksimal mungkin. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu bersaing dengan negara lain dan memperkecil pertambahan penduduk dengan menggalakkan program KB. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi karakteristik negara maju dan negara berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.